Seperti kita tahu ya, McLaren mendominasi di eranya Alain Prost, Ayrton Senna, dan Ron Dennis pada tahun 80-an dan terakhir juara konstruktor pada tahun 1998 bersama Mika Hakkinen dan juara pembalap tahun 2008 bersama Lewis Hamilton. Setelah itu, McLaren berubah menjadi tim papan tengah ataupun bahkan menjadi tim papan bawah. Tetapi setelah satu dekade, McLaren kembali menunjukkan tajinya. Kenapa bisa? Mari kita bahas. I only have to overtake Daniel Ricciardo, claro. Mari kita mundur dulu ke tahun 2015. McLaren memutuskan untuk berpartner bersama Honda, berharap bisa mengulang kesuksesan bersama mesin Honda di era tahun 80-an. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Mesin Honda lemah, sering bermasalah, dan reliabilitasnya sangat buruk. Momen paling memalukan terjadi pada GP Jepang pada tahun 2015 ketika Fernando Alonso, sang juara dunia, berteriak lewat radio. Itu adalah puncak dari rasa frustasi dan terjadi langsung di hadapan para bos Honda. Selama 3 musim penuh, McLaren terjebak di belakang, bukannya bersaing dengan Ferrari ataupun Mercedes, tapi malah McLaren bersaing dengan tim yang ada di papan bawah. Rasanya kayak ini tim tuh nggak mungkin gitu buat kembali juara. Namun di Formula One nggak ada yang abadi. Di balik layar, pada tahun 2016 ada sosok baru yang masuk, yaitu Zac Brown. Ia masuk sebagai Executive Director dan di tahun 2018 ia menjadi CEO. Ia adalah sosok penting di balik perubahan McLaren untuk kedepannya. Ia bukan seorang insinyur, tapi ia paham bagaimana kembali membangun brand McLaren ini. Zac Brown membawa sponsor, mengamankan dana, dan membuat fondasi untuk McLaren. Tahun 2018, McLaren mengganti mesin dari Honda ke Renault. Dan juga mereka merekrut pembalap muda yaitu Lando Norris yang menjadi wajah baru di tim. Dan merekrut Carlos Sainz sebagai pengganti Fernando Alonso yang kala itu memutuskan untuk pensiun. McLaren perlahan merangkak ke papan tengah. Musim 2020, McLaren datang menggunakan mobil MCL 35. Sekilas tidak ada yang istimewa, tapi di sini adalah titik baliknya. James Key, seorang technical director yang baru saja bergabung bersama McLaren setahun sebelumnya, mulai membawa arah desain yang lebih jelas. Andrea Stella, yang lama menjadi race engineer, mulai naik menjadi racing director. Perannya penting karena ia yang menjaga ritme tim di setiap balapan. Di balik kemudi, ada duet dari Carlos Sainz dan juga Lando Norris yang saling melengkapi. Upgrade yang dibawa waktu itu fokus kepada aerodinamika, suspensi yang lebih halus, dan manajemen ban yang lebih efisien. Hasilnya langsung terasa. McLaren yang biasa nyangkut di posisi tengah akhirnya perlahan mulai naik ke posisi atas dan poin tinggi terus. Dan bahkan di akhir musim mereka bisa ada di peringkat ketiga secara konstruktor. Itu adalah pencapaian terbaik mereka yang terakhir mungkin ada di tahun 2012 dan sinyal bahwa McLaren mulai kembali. Tahun ini banyak sponsor mulai masuk seperti Unilever, Tezos, dan juga Dark Trace. Tahun 2021 awal dari era baru McLaren. Di tahun ini akhirnya mereka beralih dari mesin Renault ke Mercedes. Perubahan ini sangat krusial karena power unit Mercedes terbukti yang paling tangguh yang ada di grid. Daniel Ricciardo masuk menggantikan Carlos Sainz yang pindah ke Ferrari. Dan di atas kertas, McLaren mempunyai paket yang menjanjikan. Mobil MCL 35M tidak hanya versi lama dengan mesin baru, tetapi juga membawa upgrade aerodinamika agar lebih efisien di lintasan cepat. Dan ingat GP Monza tahun 2021? Ricciardo that win the Italian Grand Prix. Lando Norris. He won. Balapan itu menjadi saksi pertama kemenangan McLaren setelah tahun 2012. Ricciardo mengibarkan kemenangan dan Lando Norris ada di posisi kedua, 1-2 untuk McLaren. Meski secara konsistensi mereka belum bisa menandingi Red Bull dan juga Mercedes, tahun ini membuktikan bahwa McLaren bisa mulai naik ke podium tertinggi kembali. Mereka finish di posisi keempat secara konstruktor mengalahkan Alpine, dan sponsor besar mulai masuk seperti DeWalt dan juga Cisco. Lalu datanglah tahun 2022, musim dengan regulasi ground effect. Semua tim memulai dari nol, tapi sayangnya McLaren salah langkah. Mobil MCL 36 mereka
tampaknya tidak stabil. Masalah power positioning membuat mobil mereka memantul hebat di lintasan lurus dan aliran udara di ground floor mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Walaupun begitu, Lando Norris bisa mencuri podium ketiga di GP Imola, menjadi satu-satunya pembalap di luar Red Bull, Mercedes, dan Ferrari yang mampu berada di atas podium pada musim itu. Tapi secara keseluruhan, tahun 2022 tahun yang sulit untuk McLaren. Mereka kalah di konstruktor merebutkan posisi 4 bersama Alpine. Tapi meskipun tahun ini sulit, mereka kemasukan angin segar lagi dengan datangnya sponsor besar seperti Google dan OKX beserta sponsor pendukung lainnya seperti Cadence dan Castor. Pada awal musim 2023, Zac Brown mengatakan bahwa McLaren cukup mengkhawatirkan dan ada beberapa target pengembangan yang tidak tercapai. Dan benar saja, di awal musim mobil MCL16 mereka begitu lambat dan banyak para analis yang bilang McLaren akan menjadi tim papan bawah sepanjang tahun. Namun, inilah saatnya ketika Andrea Stella naik menjadi tim prinsipal menggantikan Andreas Seidel, dan ini tepat. Ia membawa pendekatan tenang, teknis tapi penuh visi. Tambah lagi ada rookie dari Australia, Oscar Piastri, menggantikan dari Ricciardo, orang Australia. Australia diganti dengan Australia. Di pertengahan musim di GP Austria, McLaren membawa paket upgrade besar, desain sidepod baru, ground floor yang sepenuhnya direvisi. Hasilnya instan. Norris langsung bisa finish di posisi keempat, lalu naik podium di Silverstone. Piastri pun ikut mencuri sorotan dengan podium di Jepang dan bahkan kemenangan di sprint Qatar. Dari tim papan tengah, McLaren berubah menjadi tim penantang podium di hampir setiap balapan. Musim 2024, Rob Marshall juga masuk ke McLaren setelah menjadi sosok penting di Red Bull sebagai chief designer, bekerja sama dengan Peter Prodromou sebagai kepala aerodinamika. McLaren membawa paket gila-gilaan di GP Miami. Bayangin aja, hampir semua mobil diganti. Sayap depan dan belakang baru, suspensi belakang dan depan dirombak, floor baru, sampai sidepod dan engine cover dibuat ulang. Bisa dibilang mereka membawa mobil baru di tengah musim. Hasilnya mereka langsung konsisten menjadi kandidat kemenangan. Gak cuman kenceng di satu sirkuit, tapi hampir di semua track, bahkan di Zandvoort. Kenapa itu bisa terjadi? McLaren datang dengan mobil yang lebih matang, yaitu MCL38 dengan wind tunnel baru yang akhirnya beroperasi secara penuh. Pengembangan mobil jadi lebih akurat, dan hal ini juga yang membuat McLaren menjadi mobil paling stabil yang ada di grid. Mereka kuat di tikungan cepat seperti Silverstone dan Suzuka, tapi juga cukup tangguh di trek lambat. Strategi upgrade mereka juga cukup agresif. Hampir setiap 2-3 balapan ada upgrade yang dibawa. Filosofinya gampang, jangan tunggu sampai akhir musim tapi langsung perbaiki secepatnya. Dan akhirnya Lando Norris meraih sesuatu yang sudah lama ditunggu, yaitu kemenangan F1 pertamanya di GP Miami. Sebenarnya di tahun ini juga Lando Norris memiliki kesempatan untuk menjadi juara dunia dan langsung berhadapan dengan Max Verstappen. Namun ada beberapa kendala dan juga kejadian, maka Norris harus puas berada di posisi kedua. Hal itu bukan hanya kemenangan, tapi menjadi simbol bahwa McLaren benar-benar kembali ke puncak tertinggi Formula One. Dan di tahun ini juga McLaren berhasil menyusul Red Bull untuk juara konstruktor yang terakhir kali mereka dapatkan pada tahun 1998. Di tahun ini juga mereka kemasukan sponsor seperti Monster Energy, Estrella, dan juga Mastercard. Kini kita masuk ke tahun 2025. McLaren tampil dengan mobil MCL39, hasil dari evolusi segala pembelajaran mereka dari tahun 2022. Mereka nggak perlu bawa upgrade besar-besaran, hanya cukup untuk fine tuning. Misalnya floor baru yang diuji coba di Jeddah, lalu perubahan kecil di suspensi depan. Walaupun kecil, upgrade ini membuat mobil lebih gampang untuk dikendalikan, ban lebih awet, dan kecepatan di stint panjang jadi lebih stabil. Ground effect mereka semakin efisien, mobil stabil di segala sirkuit, dan manajemen ban lebih baik daripada Ferrari, Mercedes, ataupun Red Bull. Struktur teknisnya kini lengkap. Andrea Stella sebagai pemimpin, Rob Marshall yang datang dari Red Bull memberi masukan besar, dan Prodromou yang terus mengelola aerodinamika. Duet Norris dan Piastri semakin solid. Mereka bukan hanya pembalap muda penuh bakat, tapi juga calon juara dunia. Norris sudah banyak belajar dari tahun 2024 bagaimana cara menghadapi tekanan besar, dan kini
McLaren bukan lagi tim papan tengah. Mereka benar-benar ada di posisi juara dunia konstruktor dan juara dunia pembalap. Entah siapa yang menjuarai dunia pembalap itu, antara Norris atau Piastri. Jawabannya kita harus tunggu di akhir musim. Satu hal yang pasti, mereka harus berhati-hati dengan papaya rules antara Lando dan juga Piastri. Dalam perjalanan 5 tahun, McLaren adalah contoh sempurna bagaimana sebuah tim bisa bangkit dari keterpurukan, dari kekecewaan di regulasi 2022, geret besar di 2023, kemenangan Norris di 2024, hingga menjadi calon juara dunia dan konstruktor bersamaan di tahun 2025. Dari segi bisnis, McLaren berkembang sangat pesat, sponsor banyak masuk, dan seluruh kamera di Formula One tertuju kepada McLaren. Rahasia mereka sederhana sebenarnya. Orang yang tepat di posisi yang tepat, upgrade yang tepat waktu, dan kepercayaan penuh kepada pembalap muda. Dari mobil yang terpuruk hingga bahan ejekan, kini McLaren menulis bab baru di Formula One. Kita lihat sejauh apa McLaren bisa bertahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Coba komen juga kita bahas apa lagi tentang F1.